Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah dan yang telah menanti kurang lebih setengah jam tertunda karena kami memiliki tamu tadi sehingga telat untuk masuk di acara malam hari ini. Kita kembali dengan tema perjodohan dari kitab Bulughul Maram, pembahasan kitab nikah. Kita bahas 3 hadis ini tentang status suami istri yang beda agama. Rekan-rekan muda sekalian perlu pahami, kita masih membahas tentang nikah-nikah yang bermasalah ya. Bukan berarti kita ingin melakukannya, tapi kita berusaha untuk menghindarinya. Ya, jadi kalau ada problem misalnya kemarin menikahi pezina, terus ada yang punya istri lebih daripada 4, nah kan itu kan semua nikah-nikah bermasalah. Nikah muhallil, kawin kontrak, nah itu nikah bermasalah. Kita kenal ini supaya kita bisa jauhi. Nah kita lihat 3 hadis ini ya, kami bacakan dan syarat secara ringkas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini hadis nomor 1012 dan 1013 serta 1014 ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, raddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Zainab ala Abil As bin Rabi' ba'da sitti sinina bin nikahil awwali wa lam yuhdis nikaha. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengembalikan putri angkat beliau Zainab, pernah mengembalikan putri, ini bukan putri angkat ya, putri beliau Zainab kepada Abul As bin Rabi setelah 6 tahun dengan akad nikah pertama. Walam yuhdis nikah, dan beliau tidak menikahkan lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam 4 kecuali An-Nasa'i. Hadis ini sahih menurut Ahmad dan Al-Hakim. Lalu dari Amr bin Shu'aib, hadis ke 1013 sekarang. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW radda ibnatahu Zainab ala Abil As bin nikahin jadidin. Nabi SAW mengembalikan putri beliau Zainab kepada Abul As dengan akad nikah yang baru. Tirmizi berkata hadis ini, hadis Ibnu Abbas sanadnya lebih baik. Namun yang diamalkan adalah hadis Amr bin Shu'aib. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Aslamat imra'atun fatazawwajat faja'a zawjuha faqala ya Rasulullah inni kuntu aslamtu wa alimat bi islami fantaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zawjiha al-akhar wa raddaha ila zawjiha al-awwal. Ini hadis yang ketiga malam hari ini, hadis 1014. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, surah apa itu? Ada seorang wanita masuk Islam. Ada seorang wanita masuk Islam lalu nikah. Kemudian suaminya datang dan berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku telah masuk Islam dan ia tahu keislamanku. Maka Rasulullah SAW mencabutnya dari suaminya yang kedua dan mengembalikan kepada suami yang pertama. Jadi saya ulang ya.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ada seorang wanita, ia menikah, lantas suaminya itu datang. Dia berkata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini kuntu aslamtu, aku sudah masuk Islam. Dan wa'alimat bi islami, dan istriku itu tahu keislamanku. Fantazaha Rasulullah SAW min zawjiyal akhar. Maka Rasulullah SAW itu mencabutnya dari suami yang kedua dan mengembalikan kepada suami yang pertama. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Nah, sekarang untuk penggambaran hadis ini, tadi kan tentang ya putri Nabi SAW itu Zainab. Dia ini anak tertua dari putri-putri Nabi SAW. Ketika dia lahir, umur Nabi SAW itu 30 tahun, kata Syekh Abdullah Fauzan di sini. Dia meninggal dunia tahun 8 Hijriah. Berarti dia salah satu putri Nabi SAW yang meninggal dunia ketika Nabi masih hidup. Kemudian dia dimandikan oleh Ummu Atiyah, seperti sebagaimana kita pernah melihat hadis ini di dalam kitab salat ataupun pembahasan janaiz dari kitab Bulughul Maram. Abul As bin Ar-Rabi itu tadi suaminya Zainab, putri Nabi SAW tadi. Abul As itu ibnu khalatiha, putra dari bibinya. Putra dari bibinya Zainab. Jadi ada bibinya, terus punya putra, berarti sepupuan. Dan nama aslinya itu adalah Laqit bin Rabi bin Abdul Uzza. Ada juga yang katakan nama aslinya adalah Qasim bin Rabi. Dia menikahi Zainab sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Kemudian dia berhijrah. Ya, si Zainab berhijrah. Dan dia tinggalkan suaminya yang ketika itu masih musyrik. Kemudian di bulan Muharram tahun 9 Hijriah, ya, maaf, tahun 7 Hijriah, dia masuk Islam. Namun ada yang katakan sebelum Fathul Makkah dia masuk Islam. Nah, ketika Abul As itu masuk Islam, Nabi SAW kembalikan Zainab padanya. Berarti awalnya kan beda keyakinan, maka pisah kan. Namun ketika Abul As itu masuk Islam, Nabi SAW kembalikan lagi Abul As itu kepada Zainab. Dan Abul As ini meninggal dunia tahun 12 Hijriah pada saat Khalifah Abu Bakar itu memimpin. Nah, antara hijrahnya Zainab dengan Islamnya suaminya itu jaraknya itu 6 tahun seperti diterangkan tadi. Karena tadi ya, Zainab itu berhijrah tahun 2 Hijriah. Kemudian Abul As itu masuk Islamnya tahun 8 Hijriah. Berarti 8 kurang 2 ya 6 tahun. Jadi jarak antara hijrahnya Zainab dengan Islamnya suaminya itu 6 tahun. Jadi sekali lagi Abul As itu masuk Islamnya tahun 8 Hijriah. Nah, di sini dapat ambil pelajaran ya. Faedah hadis yang penting bisa kita ambil adalah kalau pernikahan Abul As dengan Zainab itu jadi bermasalah ketika Abul As masih dalam keadaan musyrik. Laki-lakinya musyrik loh, ini laki-lakinya musyrik. Sedangkan Zainab itu berhijrah, berarti muslim. Maka hubungan mereka berdua tidak lanjut. Namun ketika Abul As 6 tahun setelah hijrahnya
Zainab itu masuk Islam, nah baru dikembalikan Nabi SAW Abul As itu tadi pada Zainab. Nah, di sini kita simpulkan selain tadi kesimpulan yang tadi kita sebutkan, hadis ini jadi dalil bahwasanya wanita ketika masuk Islam, sebelum suaminya masuk Islam, ya, tadi kan istrinya duluan ya, suaminya belakangan baru masuk Islam, maka ketika suaminya masuk Islam dikembalikan lagi pada istrinya. Kemudian tadi juga kan ada hadis Ibnu Abbas yang kedua, kalau ada suami yang masuk Islam dan istrinya tahu kalau dia itu masuk Islam, maka berarti mereka masih dalam akad nikah juga. Artinya tetap hubungan suami istri. Jadi ketika sudah masuk Islam, balik lagi gitu dengan pasangannya yang dulu. Nah, cerita Abul As dengan cerita yang kedua dari Ibnu Abbas tadi, ada laki-laki masuk Islam dan istrinya tahu, akhirnya balik lagi. Ini kisahnya itu sama. Artinya begini, beda agama, beda keyakinan tidak diperkenankan. Dan tolong ikhwan dan akhwat sekalian, tolong jangan hanya karena memperjuangkan cinta sampai mau mengorbankan agama. Ada tuh si laki-laki, si perempuan, dia dapati yang Nasrani misalnya, beda agama dengan dia. Demi si wanita dia pokoknya mau korbankan diri, sudahlah saya ikut dia sajalah. Dia korbankan Islamnya. Dia bayar keislamannya, dia ganti keislamannya dengan cuma karena ingin dapati wanita saja. Seperti tidak punya harga diri. Ya. Dia korbankan seperti itu. Sama halnya juga ada, dan ini ada strategi ya sebagian non-muslim itu seperti itu ya. Dia sengaja ningkahi yang wanita muslimah, masuk Islam pura-pura, dia daftarkan diri jadi mu'allaf. Ternyata ketika masuk Islam pun tidak mau serius mempelajari Islam, tidak mau serius menjalankan sholat. Ketika sudah menikah, ternyata dia ingin balik lagi kepada agama dia. Misalnya Nasrani dulu. Dan dia ingin tarik istrinya tadi pindah ke agama Nasrani. Strateginya seperti itu. Atau sekarang ini ada yang dengan strategi yang penting mencintai wanita muslimah, laki-laki non-muslim ini hamili wanita tadi. Dia mau tanggung jawab kalau si wanita ini mau pindah ikut agama dia. Kalau tidak, maka dia tinggalkan wanita tersebut. Akhirnya orang tua si wanita ini mikir-mikir. Kalau orang gak kuat imannya juga akan korbankan seperti itu demi dapatkan pasangan hidup. Maka sekali lagi, prioritaskan yang bagus agama. Jangan sampai mudah-mudahan berkenalan dengan non-muslim yang beda keyakinan. Jangan sampai mudah-mudahan apalagi pacaran dengan yang non-muslim. Karena sudah saking cintanya sulit untuk lepas. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Ikhwan akhwat sekalian, coba perhatikan kalimat ini baik-baik dari Nabi SAW. Islam itu tinggi. Wala yu'la alai. Islam itu bukan rendah di bawah. Sekali lagi ya, Islam itu tinggi. Bukan rendah di bawah. Maka mudah-mudahan bisa merenungkan apa yang kita bahas pada malam hari ini. InsyaAllah pada pertemuan esok kita bahas tentang aib dalam nikah. Ya, kita bahas aib dalam nikah. Malam ini kita cukupkan dengan pembahasan suami istri yang beda agama tadi. Baik, selanjutnya kami buka kesempatan dari Zoom untuk bertanya. Baru nanti siap-siap teleponnya. Ya. Saya panggilkan Ibu Dini Mila
Deli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Saya dapat pertanyaan dari teman saya Ustaz. Ya. Teman saya ini ahwat usia 24 tahun. Ya. Qadarullah dia sudah mempelajari manhaj salaf, terutama dia sudah mengenalkan juga pada keluarganya. Qadarullah keluarganya itu belum kenal sunnah, bahkan yang menentang. Setiap dia mau proses dengan yang satu manhaj, dia selalu ditentang sama keluarganya. Untuk minimalisir hal tersebut, ketika dia mau berproses, apakah dia diperbolehkan bertauriah pada keluarganya? Jadi tadi gimana dia dicari sama keluarga yang bagaimana? Diulang? Ketika dia berproses dengan yang sudah mengenal sunnah, keluarganya selalu menentangnya. Jadi keluarganya awam ya? Keluarganya masih awam? Iya, masih awam. Dan nentang seperti itu ya? Juga ketika diberitahu gitu loh. Iya, terus? Terus apakah dia boleh ketika dia berproses nanti calonnya itu bertauriah pada orang tuanya? Asalnya nggak usah. Yang penting kan nggak usah sebutkan keterangan pada orang tua kan. Yang penting kan si ikhwan gitu calonnya ngaku ya muslim, ya sudah. Kan orang nggak perlu tahu identitas salafi apa bukan gitu kan. Identitas ini kan nggak perlu orang tahu. Oh, tapi kan kelihatan sekali Ustadz, dari covernya juga beda. Covernya gimana? Enggak, setiap dia mau berproses sama Iwannya kan cingkrang gitu ya, jenggotan gitu. Setelah ditentang, oh ini siapa ini, Wahabi gitu. Saya juga cingkrang juga sama, jenggot ada ya, saya tipis-tipis jenggotnya. Ada masalah gitu nggak ada, biasa aja. Masalahnya ini orang tuanya awam sekali dan termasuk yang menentang mungkin sekali. Ini ya, mungkin saya nilai ikhwannya yang penampilannya mungkin terlalu ekstrim ya. Gitu ya. Mungkin penempatan penampilan saja, itu aja. Kalau orang pandai menempatkan penampilan dia, orang anggap dia biasa. Saya contohkan saja, saya sendiri kalau di kampung itu saya nggak pernah pakai baju-baju yang kalau mungkin umumnya anak ngaji lah pakai gamis. Enggak, saya pakai seperti ini yang dilihat semalam ini. Ini pakaian saya keseharian gitu. Jadi saya nilai mungkin masalah penampilan aja sih. Kalau dia itu ya penampilannya biasa, terus maju gitu, walaupun jalannya cingkrang, orang nggak biasa juga. Masalah penampilan saja. Si laki-laki ini mungkin belum bisa menempatkan diri seperti itu, kan berpenampilan tuh nggak kaku. Iya. Lihat saya pakai pecis biasa nih, saya jarang pakai pecis yang bundar sebenarnya. Saya kalau keseharian pecis nasional gitu. Baju saya nggak pakai koko, malahan saya pakai kemeja biasa. Celana cingkrang juga. Kalau saya di depan orang umum, orang awam, mungkin saya pakai sarung. Gitu. Saya suatu waktu kalau keluar pakai sarung gitu. Sehingga kelihatan orang biasa. Cuma kita aja kurang bisa menempatkan diri untuk penampilan tadi. Kalau bisa menempatkan diri, insya Allah aman-aman aja tuh. Paham ya? Iya, syukran ya Ustaz ya. Iya. Baik, satu lagi dari Zoom silakan. Silakan Ibu Anita. Ya, bismillah. Ya. Ya, Ustaz izin bertanya. Jadi kalau misalnya suami istri, lalu suaminya ini murtad, berarti otomatis cerai begitu ya, Ustaz? Nah, kayak tadi ya. Abul As itu kan musyrik. Zainab kan Islam kan? Pisah dulu tuh. Setelah 6 tahun baru Nabi SAW suruh dia balik dengan suaminya yang dulu. Oh, jadi otomatis cerai gitu, Ustaz? Iya. Ya, nah tapi ini tuh nggak tetap serumah, Ustaz. Lalu sudah punya 5 anak. Tetap satu rumah? Iya, berarti kelima anaknya ini dianggap hasil zina gitu, Ustaz. Selama pernikahan itu
Jadi Saya nggak dianggapnya bahas zina. anaknya dulu lah, saya nggak bahas anaknya. Namun saya bahas yang orang tuanya dulu. Jika masih status seperti itu, statusnya zina. Oh iya. Nah, yang ingin Anda tanyakan ini sebenarnya pernikahan anaknya ini sah atau tidak ketika dinikahkan oleh ayahnya yang non-muslim ini gitu, Ustaz. Sebentar, anaknya itu muslim bukan? Anaknya muslim, Laki-laki apa perempuan? perempuan. Perempuan. Nah, nanti kalau urus resmi dengan KUA, KUA punya aturan itu. Iya. Jadi dinikahkannya oleh ayahnya yang non-muslim ini. Enggak, KUA nggak akan milih dia. Gimana, Ustaz? KUA tidak akan milih bapaknya yang non-muslim. Tapi sudah terjadi, Ustaz. Sudah menikah. Ketika itu yang jadi wali bapaknya langsung Iya, bapaknya dalam keadaan non-muslim. dinikahkan sama KUA. Nggak Iya. mungkin, saya nggak percaya. Nggak mungkin. Iya, Ustaz. Nggak mungkin. Cek lagi coba. Kecuali bapaknya ngaku-ngaku Islam gitu. Atau dia mungkin murtad tetapi dia tidak ubah surat di KTP-nya untuk berubah ke agama Nasrani. Iya, iya, memang begitu, Ustaz. Waktu menikah itu jadi Islam dulu, tapi setelah sah nikah balik lagi gitu, Ustaz, jadi murtad lagi. Nah, berarti sah karena yang dianggap ketika dia Oh, masuk berarti Islam. sah. Iya. Berarti dia dianggap Islam, tapi rutin ke gereja dan lain-lain, Ustaz. Ini kan seketika nikah yang dinilai. Oh, maksudnya ketika nikah bersama, Ketika Jadi, dia menikahkan putrinya, dia Islam kan? ketika menikahkan putrinya itu dalam keadaan Kristen, tapi di KTP-nya masih Islam karena dulu pernah. Iya, karena KUA tidak tahu. Iya, tapi berarti secara agama sah atau Secara tidak? agama Atau sah, tidak? KUA tidak bisa mengubah ini karena dia yang bohong di situ. Berarti tidak sah, Ustaz. Secara hukum KUA sah, KUA tidak salah. Oh iya, enggak secara agama gitu, Ustaz. Secara agama, karena nilainya lahiriah ya. Oh gitu. Berarti nggak apa-apa ya, Ustaz? Kalau mau Harusnya aman pakai ya, wali hati. mau aman lapor lagi ke KUA untuk mengulangi akad. Kalau KUA tidak mau mengulangi berarti memang KUA sudah nganggap sah karena KUA cuma nilai berdasarkan KTP yang disetor ketika itu. Ya, Ustaz. Oke, jadi kalau bilang KUA nikahkan wali dengan wali non muslim, saya nggak percaya dari ini, nggak percaya kalimat ini. Pasti itu ada yang bohong di situ. Ya. Iya. Berarti tinggal dipastikan lagi ya, Ustaz. Iya. Ya, ya udah. Syukran, Ustaz. Baik, ada lagi dari Zoom, ada chat mungkin. Chat dulu satu, baru saya beralih ke telepon. Ustaz, seorang wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki yang masuk Islam ketika menikah. Namun selama pernikahan laki-laki ini tidak pernah melakukan amal ibadah sebagai seorang muslim. Tapi ternyata belakangan ketahuan dia punya KTP-nya itu masih berstatus bukan muslim, Ustaz. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Sebentar, dia ketika nikah itu KTP-nya bukan muslim benar? Bukan muslim, tapi dia di pengadilan agama itu katanya pindah agama ke Islam. Ya sudah, Lalu syahadat. sudah berarti. Ya, terus. Nah, tapi beberapa terakhir ini ketahuan KTP itu masih non-muslim dan dia tidak pernah melakukan amal ibadah katanya. Itu hukumnya gimana, Kalau Ustaz? secara hukum negara sah itu ya. Jadi sama seperti pertanyaan pertama, mau diubah ini agak sulit. Karena KUA pengadilan agama cuma punya kemampuan sebatas pengakuan saja. Kan KUA sama pengadilan agama nggak bisa menelusuri orang ini punya amalia atau tidak. Yang dia tahu pokoknya, oh dinikahkan ini muslim, sudah. Sama, Ustaz. Jadi kalau ada yang nanya berikutnya lagi, ini jawaban saya sama ya. KUA tidak bisa melebihi itu. Jadi dia tidak, KUA kan tidak teliti. Ini sholat apa tidak ya? Enggak. KUA cuma menilai saja ini Islam enggak. Oh dia ngaku Islam, ya sudah dinikahkan oleh KUA. KUA sudah benar ini. Cuma ketika amalia orang yang nikah ini yang tidak terbukti, karena tadi dia sudah ngaku Islam ya, tidak terbukti dia itu jalankan syariat Islam, wah itu urusan dia. Secara hukum dari kantor urusan agama sudah dianggap sah.
Masalah dia itu murtad misalnya, wah itu urusan lain. Cuma KUA tahu urusan yang pertama pokoknya sah nikahnya. Tapi kalau itu memang tidak tercatat lagi ketika dia murtad, ya sudah berarti pisah tadi, dan ini kalau masih dilanjutkan hubungan suami istri ini statusnya zina. Gitu ya? Cukup? Ya sudah. Baik. Baik, saya beralih dulu ke telepon. Silakan. Ada? Baik, kalau ada dipotong ya. Saya jawab lewat Zoom dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ketika bapaknya pihak wanita itu muslim, bapaknya muslim ya, tapi tidak sholat, apakah bisa menjadi wali nikah wanita? Nah ini sama seperti tadi ya. Jadi kantor urusan agama cuma tahu walinya itu muslim. Kantor urusan agama bukan urusan mereka menelusuri apakah wali ini sholat ataukah tidak. Tugas KUA ketika menikah kan tahu walinya itu muslim, sudah, dia sudah nganggap itu sah. Secara hukum juga sah untuk dinikahkan. Afwan Ustaz, kita Bulughul Maram ya Ustaz, gunakan yang terjemahan ya Ustaz. Di toko WiFi ada nggak? Iya ada. Nanti bisa hubungi penerbit Insan Kamil ya ini ya. Ya, ini saya pakai juga di pesantren sini, dihubungi ke toko WiFi di 0852 00 171 222. Baik, ada telepon? Baik. Jika suami mu'allaf karena menikahi wanita muslim kemudian menjadi kafir kembali, nah itu kayak saya cerita tadi ya. Apakah termasuk zina? Jika dia balik lagi berarti laki-lakinya kan jadi kafir. Itu sama seperti tadi keadaan Abul As musyrik kan, Zainab hijrah. Zainab dipisah dari Abul As 6 tahun baru balik lagi. Berarti kalau hubungan yang non muslim ini dengan muslimah itu berlanjut, statusnya zina. Tinggal satu rumah, zina. Hubungan yang ada berzina. Ayo, ada telepon silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya Ustadz. Ya. Begini Ustadz, aku dari Jakarta. Ya. Halo. Iya, silakan. Mau bertanya Ustadz, saya kan sekarang lagi sedang ta'aruf Ya. sama Ikhwan. Ya. Dari kemarin kan saya nunggu kepastian dari dia. Kepastian apa itu? Maksudnya lanjut apa enggak? Sudah sampai tahap apa? Udah tahap ini Ustadz, udah berkenalan sama keluarga juga. Ya, terus? Cuma kebetulan Ikhwannya ini agak jauh ke timur. Orang Jadi mana? saya belum maju. Jenengan orang mana? Dia orang mana? Sama-sama sih orang Bugis Ustadz. Cuma saya posisinya di Jakarta, Ikhwannya di Ternate. Oh, jauh sekali, aduh. Ujung barat dan ujung timur, Masya Allah. Kok bisa jauh segitu? Ini dikenalinnya dari saudara. Ya kok kamu mau juga? Karena kan Problemnya apa problemnya? ya Problemnya apa? Jakarta dan Ternate tadi. kebetulan pas lagi ta'aruf ini, pas corona ini Ustadz. Terus problemnya di? Maksudnya gimana Ustadz? Pingin nazor atau gimana? Oh, sekarang gini Ustadz, waktu pernah ini video call. Video call. Ini Ikhwannya bilang udah ini nerima gitu kan. Nah, sekarang saya kan nunggu kepastiannya. Pas nunggu kepastiannya ini ada ini juga Ikhwan yang ngajuin ta'aruf.
Iya. taaruf juga Ustaz. Cuma gini Ustaz, maaf Ustaz, ini Ikhwan yang kenalan dari orang Bugis juga, ini masih merokok, terus masih denger nyanyian gitu Ustaz. Ya sudah, ditolak aja yang kedua, kenapa? Jadi maksudnya saya tolaknya yang masih dengar nyanyian sama rokok ini ya. Iya. Oh iya Ustaz. Masih ragu juga? Kenapa Ustaz? Masih ragu? Iya. Kenapa Dianya, ragunya? tadinya dia yang ragu, terus sekarang sayanya yang ragu. Kalau saya jadi kamu, saya tolak yang rokok dan musik tadi. Iya. Cuma dari saudara bilang itu kan bisa dirubah, dibilang. Mana jaminannya? Dia pakai BPJS emangnya bisa jamin? Iya Ustaz. Iya. Jaminannya apa dia? Sudah nanti bisa diubah, bisa berubah. Iya, apa jaminannya? Iya Ustaz. Cuma bisa ngomong aja kan? Iya. Apa jaminannya dia bisa berubah coba? Emangnya ubah orang gampang apa? Ya Ustaz, saya juga. Nah, terus yang dengan yang Ternate tadi agamanya gimana? Kalau yang kedua jelas saya nggak setuju. Yang di Ternate tadi gimana? Oh, maaf Ustaz, yang saya cerita ini yang Ternate, yang pertama. Oh, yang pertama ya sudah ditolak aja. Nah, oh ya, Ustaz. Iya, sudah jauh-jauh. Kayak begitu lagi. Ngapain kamu perjuangkan? Iya. 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 Sudah di ujung dunia dia, yang satu di ujung barat, satu ujung timur. Kamu perjuangkan dia lagi. Iya. Dede Mimi. Iya. Ya, terus yang kedua apa? Iya, solusinya ya ditolak. Cari lagi. Iya. Sudah? Iya Ustaz. Cukup. Doanya ya Ustaz ya. Iya, tolak aja. Iya. Jazakallah khair. Iya. Cukup ya. Ustadz mau tanya, kalau ortu saya nikah secara Nasrani. Oh, nikah secara Nasrani. Saat itu bapak Muslim, ibu Nasrani. Bapak Muslim, ibu Nasrani, ya. Alhamdulillah ibu sudah mu'allaf. Masalahnya kalau laki-laki Muslim nikah dengan Nasrani ya, ini secara hukum sih masih sah. Terus ibu masuk Islam lagi kan, ya sudah, berarti nikahnya tidak perlu diulang. Kalau mau pastikan ini bisa tanya ke kantor urusan agama atau pengadilan agama. Nomor kontak toko buku Roevi sebaiknya diekspos di link ini agar ikhwan pada tahu. Baik, toko Roevi. Baik, dari Zoom lagi silakan. Nah, Ustaz, silakan Mbak Syita Parpan. Pakai suaranya biar kedengaran di sini ya. Nah, Bisa. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Silakan Mas Syita Parman. Iya Ustaz. Lama nggak telepon, kemana aja di kau? Kajian sih Ustaz, cuman nggak ada pertanyaan. Jadi nggak Iya. telepon. Sudah dapat jodoh apa belum? Belum Ustaz. Apa masalahmu apa? Iya Ustaz, mau tanya ini ada titipan pertanyaan dari teman. Dia nikah, terus waktu itu dijodohi dari teman-teman guru tempat dia sekolah. Tempat dia ngajar. Iya. Nah, laki-lakinya ini dulu sama ibunya waktu kecil dititipkan sama ibu angkat yang ternyata ibu angkatnya itu orang non-muslim, orang Ibu angkatnya non Muslim. gitu. Iya, terus? Ya, Nasrani. Terus sekarang sampai dewasa masih sama ibu angkatnya itu. Ibu kandungnya di luar kota lain kan. Yang jadi masalah itu suaminya udah dikasih tahu bahwasannya nggak boleh begitu dekat kan sama ibu angkatnya itu, tapi tetap aja royal gitu Ustaz. Tetap aja nyuruh istrinya untuk tinggal di rumah ibu angkatnya yang Kristen, yang Nasrani itu gimana Ustaz? Jadi istrinya bingung gitu apakah nuruti atau gimana gitu. Ya, Sementara tinggal. istrinya itu takut kalau misalnya dia nanti susah ibadah karena kan beda agama sama ibu angkatnya. Nah, itulah jadi masalah itu. Ya, hubungannya sewajarnya aja, tidak usah nginap di situ. Tidak perlu hubungan spesial. Dia sangat royal sekali sama Ya, ibu tinggal angkatnya. ini ya. Saya rasa keyakinan, kesadaran dia untuk loyal dan tidak loyal masih kurang ya.
Itu aja. Kesadaran dia untuk loyal dan tidak loyal masih kurang. Kalau kesadaran ini sudah ada, otomatis diberitahu, lakum dinukum waliyadin, sudah dia sudah paham. Sudah agamamu, sudah agamaku, keyakinanku saya jalankan itu. Oh, nah Ustadz, berarti nggak usah kalau misalnya diminta tinggal di rumah ibu angkatnya itu nggak usah mau lah ya Ustadz? Nggak usah. Nggak apa-apa lah ya? Oh. Nggak apa-apa. Juga ibu angkat kok, bukan orang tua kandung, bukan mertua langsung. Makanya itu. Iya. Cuman Anda juga udah bilang gitu kan, ibu angkat gitu kan. Cuman kayaknya biar lebih jelas. Ya Ustadz tinggal gitu. suaminya mau bangun kesadaran untuk beragama nggak? Kayaknya keyakinan dia, agama dia dari sisi akidah masih kurang deh. Sebenarnya waktu dulu sebelum nikah udah Anda bilang jangan buru-buru main hati nanti, karena dia udah di luar main hati, maksudnya udah di luar suka sama Ikhwan itu, jadi payah dikasih tahu Ustadz. Terakhir udah menikah barulah dia rasakan sendiri. Itulah payah deh. Itulah gara-gara modal cinta aja jadi kayak gitu. Iya Ustadz. Besok kalau Mbak Masita pakai modal cinta ya kayak gitu aja itu. Nggak pakai modal agama, Baik, Ustadz, semoga segera dapat modal cinta jodoh aja. terbaik. Nanti cintanya dimakan aja itu. Cinta pakai untuk beli jajan gitu aja. Jadi kayak cinta segalanya gitu. Iya, Akhirnya Ustadz, kan bingung makanya sekarang. udah main hati. Cukup ya? Iya Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Wah iya kok. Ya sampaikan seperti itu sama teman. Baik. Selanjutnya lagi dari Zoom satu lagi monggo. Dapat pertanyaan Ustaz Iya. dari chat. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Iya. Begini Ustadz, ketika dua orang yang sedang bertaaruf sudah sama-sama sepakat untuk lanjut nazor, Nazor baiknya ya. berapa lama ya Ustadz jaraknya? Apakah tidak masalah jika nazor dilakukan 2 bulan setelah sepekan untuk lanjut nazor? 2 bulan setelah sepakat untuk lanjut nazor. Karena kadarullah beliau ada uzur. Jazakallah khairan. Ya kalau masih seperti itu sih masih ini sih, tapi tetap saran saya jarak-jarak yang ada ini perkenalan, terus nazor, terus melamar, semua dalam proses yang singkat itu lebih baik agar fitnah tidak terjadi dalam proses tadi gitu. Ya. Selama proses ini tidak terlalu banyak main hati, tidak terlalu banyak galau. Lebih cepat lebih baik. Ini sudah, saya mau serius, saya nazar, saya mau serius, sudah lah, lamar, sudah, nikah. Proses semakin diurus cepat, peluang untuk terjerumus dalam zina makin sedikit. Proses makin lama, hati jadi banyak galau, peluang zina besar, ya, banyak pikiran si dia, menunggu banyak ketidakpastian, gelisah terus gitu. Jadi lebih cepat. Jadi tidak ada batasan emang ya, namun kalau bisa lebih cepat dari 2 bulan lebih bagus. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi dari Zoom silakan. Masih dari chat Ustadz. Iya. Ustadz mau bertanya dari teman saya, bagaimana jika ada ikhwan yang kurang agamanya, akan tapi orang tua setuju sama ikhwan ini? Bagaimana ya Ustadz, apakah dia bisa menyesuaikan kebiasaan si akhwat yang sering ikut kajian dan menjalankan sunnah? Nah, ini masalahnya posisi ikhwan kalah dengan akhwat ya. Akhwatnya sudah sering ngaji, ikhwannya belum. Tinggal si akhwat ini bisa nggak ngajak, minimal ngajak lah. Si ikhwan ini mau cenderung baik nggak? Kalau memang ikhwan tidak mau cenderung baik, timbang-timbang. Saya harap timbang-timbang sekali. Kalau nggak akan menyesal. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi sebelum saya ke telepon lagi, monggo. Boleh. Ustadz, saya sedang menjalin hubungan dengan lelaki Nasrani. Kami mau komit dengan persyaratan dia masuk Islam. Iya. Sehingga dia sudah belajar sholat, Iya. ngaji, dan lain-lain. Iya. Namun di pertengahan jalan, imannya terguncang karena orang tuanya sakit keras. Iya. Sehingga sekarang dia sedang bimbang masuk Islam atau memilih orang tuanya sedang sakit. Apa yang saya lakukan sekarang, Ustadz? Putuskan saja, tidak lanjut. Masih banyak jomblo-jomblo muslim yang lain. Timbang-timbang. Seperti tadi saya cuma khawatir saja ketika ini terjadi pernikahan, akhirnya laki-laki ini tidak mau konsekuen dengan ajaran Islam. Buktinya dia masih terpengaruh dengan orang tua seperti itu. Timbang-timbang. Insya Allah kalau dia putuskan nanti dapat pengganti lebih baik. Saya doakan dapat pengganti lebih baik dan bisa segera move on. Baik, ada dari YouTube.
Di proses khitbah, keluarga akhwat meminta penanda bahwa telah dikhitbah. Apakah dibolehkan dengan memberikan cincin? Masih boleh ya. Cuma ya sekedar hadiah saja tidak masalah. Barang lain juga dibolehkan. Ayo, ada telepon. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Ustaz Ummu Raisa, Ustaz. Ummu Raisa lagi tiap malam ini, Masya Allah. Monggo. Ustaz, gini Ustaz. Kebetulan qadarullah ya, anak punya sepupu itu kan murtad ya Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya sih sedih banget ya, tapi itu udah lama banget sih, sekarang sudah menikah. Tapi sebenarnya nggak tahu kesalahan dari orang tua atau gimana gitu kan. Dia tuh lulus dari SMK itu dia kabur dari rumah itu. Teruslah di luar ketemu ikhwan gitu loh maksudnya kan. Ketemu ikhwan itu yaitu Nasrani itu kan Batak gitu loh maksudnya gitu. Ya bukan ikhwan lah, si Nasrani aja gitu. Jangan bilang dia ikhwan Bu Raisa. Iya. Iya. Si laki-lakinya itu kan ini Ustaz. Terus kan kebetulan kan nikah tanpa sepengetahuan bapaknya ini kan, om saya ini. Menikah tanpa sepengetahuan orang tuanya sendiri. Iya, tahu-tahu udah nikah. Nah, apa sih kalau sih menurut keterangan, karena kan memang jauh gitu ya dengan anak gitu loh maksudnya tinggalnya gitu kan. Itu hamil di luar nikah dulu maksudnya gitu. Terus Akhirnya kan ya udah lah akhirnya nikah kan, tapi ketahuannya sama orang tuanya itu udah ini Ustaz, udah nikah gitu loh maksudnya kan. Itu statusnya nanti gimana Ustaz orang tuanya gitu? orang tuanya nggak salah di sini. Ini anaknya ini yang keterlaluan. Ini kan juga anak kan juga males gitu ya. Bukannya memutus tali silaturahim sama ininya gitu juga kan, sama sepupu gitu bukan. Cuma anak nggak setujunya karena tindakannya itu, nggak sukanya itu loh Ustaz. Ya sementara hubungannya diputusin saja kecuali hal yang perlu-perlu saja, hal duniawi. Iya, tapi anak herannya itu kalau lebaran itu juga ikut lebaran gitu. Anak makanya nggak sukanya begitu gitu loh. Ya memang mereka begitu. Ya anak tuh kasih tahu. Sekarang kan kamu keyakinannya udah berbeda, jadi nggak usah ikut campur urusan keyakinan kita. Anak tuh pernah berujar seperti itu salah nggak Ustaz? Ya boleh aja, tinggal ngatur kata-kata aja Ummu Raisa. Gitu, ya? Iya. Tapi nanti kalau misalkan pertanggung jawabannya nanti di akhirat itu orang tuanya ini gimana Ustaz? Orang tuanya? Orang tuanya yang sepupu anak ini maksudnya. Orang tuanya nggak salah ya, karena di luar kehendak dia tidak setuju, bahkan dia menyatakan tidak setuju juga. Gitu ya? Iya. Enggak, ini ya. Enggak, kecuali kalau orang tua sudah tahu terus biasa-biasa saja gitu baru. Tapi sekarang udah jadi biasa Ustaz, karena kebetulan anaknya udah 3 ya, maksudnya gitu kan. Udah seperti kayak mendukung gitu kan. Ya sudah. Itu gimana? Orang tua nganggap semua agama sama sih, jadi akidahnya gitu juga. Iya ya, makanya. Kelemahan dalam masalah akidah itu Anak berusaha itu berbincang waktu itu sama tante gitu ya maksudnya kan. Kemudian ngomong baik-baik gitu kan maksudnya. Tapi malahan jadi hubungannya renggang gitu, jadi seolah-olah kayaknya nggak terima gitu penjelasan anak itu gimana gitu. ya ngomong dengan tante nanti seperlunya juga untuk sadarkan gitu, tetap sadarkan lah. Itu ya Pak Ustaz. Iya. Baik Ustaz. Ji. Ustaz. Wa'alaikum. Nah, karena ini ada tanya. Bagaimana cara menasihati teman akhwat saya yang memiliki perasaan berlebih dengan rekan kerja yang berbeda agama? Terlebih sudah berkeluarga lagi. Bahkan perbedaan usia sangat jauh. Karena teman-teman kami sudah berusaha untuk menasihati beliau, namun beliau masih tetap dengan kebutaan akan cintanya, Ustadz. Bagaimana sarannya? Cinta membutakan segalanya ini namanya. Sebenarnya saran pada dia terus, ada yang temani dia, ada juga yang beri solusi untuk awat ini biar dapat jodoh segera gitu ya. Harus dukung dia, jangan biarkan dia gitu saja, nanti dia terjerumus dan akhirnya bisa melakukan hubungan yang berlebihan dengan
si laki-laki ini, bahkan sudah punya keluarga juga ya. Ana punya teman wanita Ustadz. Sekarang dia lagi kerja di Jepang. Dia non muslim. Kami sudah sama-sama suka. Ana mau nyusul ke sana. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan ya Ustadz? Bu, cari yang muslimah saja toh mas. Apa nggak ada yang muslimah yang lurus gitu ya? Kamu seakan-akan wanita itu cuma dia aja di muka bumi ya. Apa jamin dia itu yang paling baik dibandingkan dengan muslimah-muslimah lainnya? Apa jaminan antum? Ya, tolong timbang-timbang deh. Saya sayang banget ini sama si laki-laki ini, tanya sampai kayak begini. Kamu laki-laki baik, pasti dapat juga perempuan yang baik dong. Masa dengan gara-gara dia yang pergi ke Jepang memperjuangkan dia non muslim juga loh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kakak laki-laki saya pernah menikah secara Nasrani dengan wanita Nasrani. Namun setelah menikah kakak saya masih sholat. Apakah di masa itu status kakak saya murtad atau zina? Dia sekarang ini ngakunya apa? Kalau dia ngakunya muslim, dia misalnya masuk Islam lagi, ya sudah kalau gitu. Namun kalau dia itu ngakunya itu murtad, ya sudah nggak usah sholat. Bukan kewajiban dia lagi. Ada telepon? Baik. Mending kalau nanya masalah yang dialami pribadi, penanya langsung, jangan bawa nama orang, kurang asan. Jika ngomongin nama orang di belakang orang tersebut, takutnya jatuhkan atau gibah. Enggak juga ya. Kadang persisi pertanyaan itu, kita punya masalah tapi kita memakai nama orang ketiga gitu. Karena ada yang punya sifat malu untuk nanya langsung kalau itu masalah dia. Jadi tidak ada problem seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan silakan. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan hamba di Bogor, Ustaz. Iya, silakan. Jadi Ustaz, sebelumnya kan saya Ustaz pernah beberapa kali ta'aruf gitu ya Ustaz. Nah terus sampai sekarang umur 24 Ustaz. Dan sebentar lagi 25, nanti tahun 2021 25 kan Ustaz. Besok lagi 26 gitu ya. Iya. Nah terus abis itu Ustaz kan terakhir maksudnya tadi saya dengar untuk ketika ada laki-laki yang datang yang dia tidak kenal manhaj salaf kayak gitu Ustaz. Tapi wanitanya sudah lama kenal manhaj salaf, lebih baik timbang gitu kan Ustaz ya. Nah saya punya teman Ustaz, maksudnya sebelumnya tuh saya sudah berusaha ta'aruf dengan sesuai mencari yang akidahnya sama gitu Ustaz, manhaj salaf. Tapi memang belum jodoh dan belum sampai sekarang memang belum ketemu. Nah, teman saya ini beberapa kali memang pernah ngajak saya untuk menikah Ustaz. Cuma memang saat itu masih berpikiran berusaha mencari yang semanhaj. Nah, karena saya beberapa kali gagal ta'aruf kayak gitu Ustaz, jadi sempat terfikirkan kembali dengan teman yang pernah mengajak ini Ustaz kayak gitu. Baiknya itu gimana ya Ustaz? Saya kembali lagi mencoba dengan dia atau memang masih bersabar untuk menunggu yang semanhaj saja? Nah, dengan dia ini dia sudah ngaji apa belum? Belum tuh Ustaz, pernah diajak ngaji bareng ke kajian sunnah tuh nggak mau, tapi tapi kalau ngajak main misalnya main-mainin gitu Ustaz, maksudnya pergi main kemana tuh baru mau gitu. Tapi kalau udah ajak kajian nggak mau gitu. Belum katanya gitu, belum. Cuman memang kalau dari segi akhlak atau keinginan saya apa aja itu dipenuhi, cuma memang ya gitu Ustaz. Kamu mau yang nikah dengan modal cinta atau yang agamanya bagus gitu? Bagaimana Ustaz? Mau menikah dengan yang di belakang kok ribut banget ya. Halo. Tadi putus-putus Ustaz. Iya, di belakangmu ribut banget. Kamu mau menikah dengan orang yang sekadar modal cinta atau yang bagus agama? Yang bagus
lintas agama Ustaz. Ya sudah berarti. Tadi kan itu Ustaz maksudnya beberapa kali kan gagal atau nggak jadi ya Ustaz gitu. Jadi kayak salahnya. Soalnya ketika dia diajak ini ngaji kayak gitu aja dia nggak mau. Itu belum nikah loh, apalagi sudah nikah. Berarti lupain aja gitu Ustaz yang teman mengajak itu. Iya. Baik, tapi Ustaz sebenarnya ketika kita memberikan syarat yaitu semanhaj ya, itu kan itu bukan apa namanya, itu bukan termasuk yang memiliki standar yang tinggi kan Ustaz kayak gitu. Tidak, biasa aja. Bagaimana Ustaz? Biasa saja itu. Ada yang semanhat juga, dia manhajnya baru-baru ngaji juga, masih mending itu daripada ini ngajak ngaji aja nggak mau. Minimal dia mau deh kalau diajak, oh ya saya mau. Dia ikut gitu kan enak. Iya Ustaz. Paham ya? Baik Ustaz. Iya paham Ustaz, paham. Khair Ustaz. Ayo move on, tinggalkan saja. Iya Ustaz, Oke. Baik, terakhir dari Zoom. Ya, waalaikumsalam. Allah ibarik fiik. Baik, terakhir dari Zoom silakan. Ya, saya bacakan yang di chat dulu Ustaz. Ya. Bila Ustaz mau bertanya, ada pertanyaan titipan dari seorang akhwat yang selama ini belum pernah mengganti puasa Ramadan yang batal karena haid. Bagaimana cara menggantinya Ustaz? Sekarang usianya sekitar 28 tahun. Nah, masih 28 tahun. Qadha semuanya itu dihitung. Berapa hari itu masih seperti utang ya, dilunasi. Segera. Baik, satu lagi. Ya, ini Ustadz ada akhwat yang Ustadz ACC di Biro Jodoh Maisyo akhwat kemarin. Tapi itu dia udah Bunda Lizki pending terus Ustadz WA-nya. Bunda Lizki lagi sibuk itu tadi. Tadi pagi itu hadiri nikah di Solo, ada duda sama janda itu alhamdulillah nikah. Dia itu dikasih hotel di sana, nginap di sana. Kayaknya sudah lupa ngurus Biro Jodoh tuh. Ya, nanti tunggu dia pulang dulu. Nanti saya ingatkan lagi sama Bunda, tolong dibuka HP-nya. Kayaknya dia lagi lupakan Biro Jodoh nih. Soalnya tiap malam dia ngurus terus itu, pada dikasih liburan dulu. Nah, mudah-mudahan nanti saya habis ini saya tanya dia lagi, Bunda itu HP sudah dibuka atau belum? Baik, saya balik lagi ke ini. Ini tadi ada. Pertanyaan dari Zoom Ustaz satu lagi. Oh iya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Kayaknya nggak sabar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan mau tanya Ustaz. Nih, gimana hukumnya jika terjadi perkawinan suaminya Islam, terus istrinya tadinya Kristen, kemudian diajak masuk Islam. Nah, dalam berjalannya rumah tangga, karena si istri juga merasa tidak mendapatkan tuntunan Islam dari suaminya, jadi dia pun merasa bingung, akhirnya istri kembali ke agamanya. Nah, kemudian mereka masing-masing jalankan agama masing-masing, punya anak. Nah, anaknya ini bervariasi agamanya, ada yang Islam. Gado-gado lah ya. Ya Ustaz. Anaknya gado-gado lah. Iya. Terus? Nah, pertanyaan Ana, ini status rumah tangga mereka ini, apakah sampai sekarang itu ya Ustaz ya, apakah berzina atau bagaimana Ustaz? Sebentar, istrinya yang non muslim ya? Istrinya non muslim. Jadi masuk Islam Ustaz. Jadi ya dirasa dia nggak mendapatkan apa-apa juga karena memang kurangnya agama dari suaminya. Jadi itu pengakuannya kenapa dia balik lagi ya, karena dia juga goyang gitu, tidak mendapatkan kemantapan hati karena melihat suaminya juga tidak mengarahkannya dia lagi ke Islam gitu. Akhirnya dia kembali ke agama Kristennya. Jadi mereka masing-masing menjalankan agama gitu kan. Nah, pertanyaannya nih, pergaulan suami istri mereka itu bagaimana ininya gitu, apakah tergolong zina atau tidak gitu loh Ustaz.
saja Ustaz. Itu suaminya yang salah dalam hal ini nih. Suaminya itu dayus. Dayus itu tidak peduli pada agama istri. Jadi gini, laki-laki kalau tadi makanya ada yang nanya-nanya dia mau nikah dengan non muslim kan. Sekarang kalau dia laki-laki ya, kayak tadi yang mau pergi ke Jepang itu demi non muslim tadi kan. Sekarang punya tanggung jawab apa untuk didik istri? Kalau nggak ada modal tanggung jawab, ya jadinya kayak begini kasusnya nih. Istri lihat suami nggak bisa membimbing dia untuk beragama Islam dengan baik, ya sudah dia milih balik lagi, saya masih bisa beragama seperti dulu dengan baik. Ngapain saya pilih Islam? Suaminya dosa, dayus suaminya itu. Dayus Ya, nah, dosa besar. Kami sebagai keluarga kan sering juga itu datang ke rumah tangga mereka gitu. Nah, di dalam hatinya dia tahu banyak tentang Islam gitu. Cuman ya itu tadi gimana ya, kita sebagai saudara mau menarik, tapi dia dengan suaminya sendiri karena memang dilihatnya suaminya ini juga sholatnya juga nggak begitu ini ya, kadang-kadang mungkin bolong-bolong juga. Jadi ya seperti itu Ustaz, jadi jalankan masing-masing gitu. Tapi kebenaran Islam itu menurut dia sih dia banyak tahu tentang hukum Islam itu, ngerti dia semua gitu loh. Cuman ya dia katanya lebih mantap di agamanya karena memang tuntunan dari suami kurang kuat gitu loh. Iya. Status nikahnya wallahualam ya. Tapi karena itu masih Nasrani, kalau dia murtadnya ke Hindu Buddha, ya sudah nikahnya zina di situ. Tapi rusaknya lagi bukan pergaulan suami istri mereka itu gimana hukumnya Ustaz? Karena laki-laki muslim masih boleh menikahi ahli kitab. Saya nggak peduli ini dulu, saya nggak pentingkan ini dulu. Namun yang rusaknya agama anak-anaknya tadi. Iya, itulah Ustaz. Kalau keadaannya seperti ini, tetap anak-anak ikut Islam. Taruhlah Islam itu izinkan laki-laki muslim menikahi ahli kitab, tetap anaknya yang dihasilkan dari hubungan ini tetap ikut Islam. Tapi hanya satu orang, anaknya 3, satu orang yang Islam Ustaz. Tapi Nah itu juga anak-anak ikut Bhinneka Tunggal Ika itu. Iya benar. Iya Ustaz. Gitu ya? Iya Ustaz ya. Syukran Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini terakhir. Menurut Ustaz bagaimana jika ada laki-laki awam yang ingin dekat dengan akhwat, tapi laki itu belum ngaji, namun maunya dijelaskan agama sama akhwat itu. Ini macam-macam dia, ini PHP si akhwat dia. Mau lobby-lobby biar lolos dengan si akhwat tadi. Saya nggak setuju. Sampai dia mau tunjukkan serius, dia mau berubah dengan mempelajari agama dengan baik. Apa hukumnya perempuan Islam yang menikah dengan laki-laki Nasrani? Apa nikahnya sah? Tidak. Al-Islam ya'lu. Islam itu tinggi. Berarti laki-lakinya yang harus muslim. Titik. Satu lagi terakhir ya. Bukankah ada di ayat Al-Quran yang boleh menikahi ahli kitab? Nah tadi yang sudah saya sebut ya. Iya betul ada seperti itu. Namun ingat ya. Ketika Islam itu yang laki-lakinya, wanitanya ahli kitab, tetap kalau masalah anak, seperti tadi ditanyakan, anak tetap ikut muslim. Anak tidak boleh diberikan pilihan. Kita sih dalam ibadah saja, kita mesti milih satu pendapat loh. Saya mau sholat, saya milih gerakan apa ya. Bismillah itu jahar atau tidak, kan saya milih itu. Itu saja kita suruh milih. Ini dari masalah prinsip suruh bebaskan anaknya untuk milih agama apapun. Yang ada cuma kebingungan. Jadi orang bingung. Terakhir, kalau calon istrinya non muslim, selain ahli kitab bagaimana? Zina ya? Nikah tidak sah. Jadi kesimpulannya malam ini, tolong tidak gampang-gampangkan memilih menikah dengan non muslim. Kayak tadi satu kasus ini kita lihat yang tanya dari Zoom tadi, ini contoh kasus. Siapa bisa menjamin kalau menikahi wanita muslimah, dia bisa tanggung jawab pada agama wanita non muslim tadi akhirnya masuk Islam?
Ya, itu saja ya. Dia bisa jamin nggak agamanya tetap terjaga terus. Jangan-jangan karena lihat suaminya nggak pernah sholat juga, akhirnya istrinya nggak mau menjalankan Islam juga. Jadi tetap lebih aman milih yang seagama, sekeyakinan. Ahli kitab itu ya Yahudi, Nasrani. Yahudi dan Nasrani saat ini itu masuk ahli kitab. Kalau dengan non-muslim itu, kalau saya bicara non-muslim, bisa jadi ahli kitab, bisa jadi non-ahli kitab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian besok malam itu malam Sabtu ya, kita masih ada satu tema. Besok malam itu penting, ini temanya untuk para jomblo sekalian yang mau menikah. Tema kita tentang aib dalam akad nikah. Mohon maaf malam ini agak telat, tadi saya ada tamu ya. Saya harus layani dulu makan malam. Saya sebenarnya tadi mau masuk lebih awal biar ini, tapi ini lebih penting. Tidak apa-apa, saya tunda untuk tanya jawab sampai malam seperti ini. Tapi besok pagi tetap ada seperti biasa ya, sekolah fikih muamalat untuk hari Jumat, hari terakhir untuk pekan ini. Besok Sabtu sudah bahas fikih bersuci ya. Tapi ingat, bagi Anda yang ikut rutin, ya, rekan-rekan muda atau umum lah, yang ikut dari video 1 sampai video 20 saja, buat review, buat ringkasan, esai, ketik itu dalam Word. Saya ingin pakai tulisan Anda, saya akan muat dari majelisislam.com, tapi tulisan Anda saya akan hargai ya dengan total hadiah 2 juta rupiah. Jika Anda sendiri yang berhak mendapatkan itu, karena Anda sendiri yang setor, berarti Anda berhak mendapatkan 2 juta rupiah. Namun kalau ada 10 orang, berarti 10 orang ini berhak dapat 2 juta rupiah tadi. Ya segera, jatah waktunya masih sampai hari Ahad malam Senin, sebelum jam 12 malam. Demikian, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.